Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk sekarang kita belajar tentang sifat huruf ya, istilah-istilahnya. Perlu diketahui huruf hijaiyah itu semuanya ada 28 ya. Itu sudah sepakat ulama ahli qiraah, ahli baca. Huruf hijaiyah itu ada 28. Jadi misal ditanya, Asria ari huruf hijaiyah ada berapa? Jawabannya gimana? 28 ya. Itu teh dengan menyatukan alif dengan hamzah, dihitung satu gitu maksudnya. Nah, huruf yang 28 ini masing-masingnya, tiap huruf itu maksudnya ya memiliki sifat pribadi yang disebut dengan sifat lazim ya. Nah, sifat lazim untuk huruf ini semuanya ada 17. Di sini ditulis ya. 1 sampai 17. Pernah dapat yang begini belum? Belum ya? Itu di udah dipotek kan belum? Udah ya. Ada 17 sifat lazim. Menurut pendapat yang lain ada 18 katanya. Beda dikit gitu. Ya, ada sifat yang pertengahan itu nanti ke depannya dalam prakteknya akan dijelaskan. Tapi yang inti ini 17. Nah, yang 17 ini yang 1 sampai 10 ini saling berlawanan. Ini udah Bapak susun ya. Nih, nomor 1 lawannya nomor 2. Nomor 3 lawannya nomor 4 gitu ya. Nomor 5 lawannya nomor 6. Nomor 7 lawannya nomor 8. Nomor 9 lawannya nomor 10. Jadi huruf sifat lazim itu ada 17, yang 10 diantaranya itu masing-masing saling berlawanan. Maksudnya 5 lawan 5 begitu. Sedangkan yang 7 sisanya yang ini nih, ini tidak punya lawan, artinya mandiri gitu. Paham ya? Jadi sifat lazim yang 17 itu begitu perinciannya. Nah, yang pertama, sifat lazim yang pertama itu disebut jahar. Apa? Jahar. Apa jahar? Jahar itu katahan napas. Napasnya tertahan. Seperti kemarinnya ketika hamzah dimatikan. Ba. Nah, napas tertahan. Tapi kan bukan cuma napas ya, termasuk yang suara juga tertahan itu. Jadi napas dan suara keduanya tertahan. Makanya yang muncul adalah sifat jahar dan syiddah ya. Syiddah. Ba. Nah, jahar ini memiliki lawan, yaitu hamas. Apa? Hamas. Nah, kalau jahar artinya tertahannya napas, sedangkan hamas itu malah berjalan napas, tidak tertahan ya. Nah, itu sehingga disebut berlawanan jahar dengan hamas. Artinya ketika suatu huruf memiliki sifat jahar, maka dia tidak memiliki sifat hamas. Itu ya. Tapi yang memiliki sifat hamas, dia tidak memiliki sifat jahar. Ya. Nah. Jadi jahar dengan hamas ini berlawanan. Jahar artinya tertahannya napas ya. Katahan napas. Kalau hamas berjalan napas, nanti katahan. Ini 1 dan 2. Yang ketiga syiddah. Syiddah artinya tertahannya suara. Tertahannya suara. Nah, lawannya adalah rukhawah. Rukhawah. Berarti rukhawah artinya berjalannya suara. Kalau syiddah tertahannya suara, rukhawah berjalannya suara. Jadi ketika huruf yang memiliki sifat rukhawah diwaqaf, dihentikan, si suaranya tidak tertahan, tetap lepas gitu ya. Jahar lawannya hamas, syiddah lawannya rukhawah. Kemudian yang kelima, ini lawannya yang keenam. Kelima itu isti'la. Lawannya istifal. Apa isti'la? Isti'la itu artinya lidah itu turun. Lidah itu naik ke atas ya, naik gitu. Mendekati langit-langit mulutnya.
itu isti'la. Jadi ketika mengucapkan huruf, si lidah itu ke atas naik merapat mau ke arah langit-langit, itu disebutnya isti'la, sifat huruf tersebut. Lawan isti'la tentu istifal ya. Kalau isti'la kan merapat ke atas, kalau isti'la malah merenggang menjauhi kan. Artinya di sini letah kehandap atau tumurun. Gampang kan? Ya. Soalnya mulut suara itu kan di mulut semua. Di mulut semua. Huruf hijaiyah yang 28 itu keluarnya di mulut gitu. Cuma ada yang di bibir, ada yang di tenggorokan, ada yang di rongga mulut, itu nanti dijelaskan di depan. Ini sifatnya dulu ya, sifat lazim nih. Sampai nomor 6 baru saja. Kemudian yang ke-7 ini lawannya yang nomor 8 yaitu itbaq. Nomor 7 itu itbaq. Itbaq itu rapatnya lidah ke lak-lakan, dalam bahasa Indonesia apa ya lak-lakan itu. Sedangkan lawannya yaitu infitah ya. Lawan itbaq itu renggangna lidah dari lak-lakan tenggorokan ya, lak-lakan. Itbaq lawannya infitah. Ini hampir sama sih dengan isti'la dan istifal ya. Cuma kalau isti'la dan istifal itu melihat posisi lidah, sedangkan itbaq dan itu tuh melihat rapatnya atau renggangnya gitu ya. Jadi kalau melihat lidah itu merapat itu isti'la, tapi ketika merapatnya sendiri adalah itbaq gitu. Jadi nomor 7 ini itbaq lawannya infitah ya. Kemudian yang ke-9 idlaq, itu lawannya ismat. Yang ke-10. Idlaq itu enteng huruf karena letah, jadi ringan. Pengucapan huruf itu di lidah itu terasa ringan. Sedangkan ismat ini sebaliknya berat ya. Berat itu sering bagi lidah orang-orang barat kan itu agak pendek ya. Jadi mereka itu cadel. Kalau kita alhamdulillah normal sama ya, ngucapin huruf apapun bisa gitu. Kalau mereka kadang ada yang susah mengucapkan R misalnya ya, cadel gitu kan. Jadi ada huruf-huruf tertentu yang dirasa berat di lidah. Kalau kita alhamdulillah normal. Itu perinciannya ya. Jahar lawannya hamas, sidah lawannya ruhawah, isti'la lawannya istifal, itbaq lawannya infitah, dan idlaq lawannya ismat ya. Yang 10 itu 5 lawan 5 begitu. Nah, sekarang yang 7 ini tidak punya lawan, ini mandiri ya. Yang ke-11-nya ini sopir apa? Sopir. Arti sopir itu desis, ngaheot, bahasa Sunda ngaheotnya. Ngaheos gitu. Sehingga suara ular, ada desis. Nah, sopir ini untuk bunyi sod. Nah, ini sebelum terdengar bunyi hurufnya tuh ngaheos dulu gitu. Sode, sode, sode. Ada kan surah sod ya, dimulai dengan huruf sod itu. Sode, sode. Harus ada desisnya itu. Sode ya. Ini huruf sod yang memiliki sifat sopir. Kemudian yang ke-12 itu ada yang disebut sifat kolkolah apa? Kolkolah, maksudnya kolkolah itu ada pentalan ya, di dalam bahasa Sunda ditulisnya make auhan. Ayah suara pentalan gitu. Auhan teh begini, kalau misalnya kita ada di lembah ya menjerit, nah kan suara tuh lepas, suka balik lagi kedengaran. Ya itu ada pentalan gitu. Nah, yang memiliki sifat kolkolah itu ada 5 huruf. Kop, to, ba, jim, dal. Atau kata ibu-ibu ya, lupakan ngajar ibu-ibu. Baju di toko katanya. Ba, ju, di, to, ko maksudnya huruf ba, huruf jim, huruf dal, huruf to, dan kof ya, baju di toko itu. Ini kalau tajwid seperti ini di sekolah diajarin nggak? Di SMP? Di pengajian diajarin. Oh, pengajian di mana? Di madrasah. Oh, di madrasah. Sifat lazim juga sama? Atau sifat aridi? Idhar, idgham, ikhfa gitu? Iya, yang aridi. Oh iya, aridi ya. Siapa yang ngajarnya? Pak Nandang. Oh, Pak Nandang.
Tapi sifat ini belum ya. Belum. Nah, jarang ini sifat lazim mah. Kan baca Quran itu 3 mahrojnya harus kuasai itu. Harus hafal. Kemudian sifat lazim dan sifat aridi gitu. Ya, benar ini melengkapi ya. Kalau sifat aridi di sana diajarin bagus gitu. Itu karena wajibnya gitu. Yang ke-13 sifat layin atau lin ya, lilis suarana lilis itu misalnya wawu atau ya yang disukun sebelumnya patah ya, misalnya lau nah gitu, lau atau soi. Ya, lau atau soi itu layin namanya. Yang ke-14 inhirab ya. Condong karena tungtung letah. Nah ini apa belum dapat contoh nih ya. Ke-15 takrir. Ini artinya getar. Itu huruf pro ya. Huruf pro yang memiliki sifat takrir. Cuma ro ini ada yang tebal di ucapannya, ada yang tipis, ada yang pertengahan. Nanti ada di sifat aridi itu penjelasannya. Yang ke-16 tapashi. Apa? Tapashi artinya mancawura napas. Maksudnya mulut itu penuh dengan udara ya kalau mengucapkan huruf yang memiliki sifat tapashi itu shin. Shin ya, shin yang titik 3 itu. Kalau bahasa Sunda kami suka mencontohnya begini, kayak ngusir ayam misalnya. Ngejemur beras atau apalah ya, datang ayam ya. Nah, diusir ku kolot belum. Syiuh, nah gitu ngusir teh. Syiuh. Nah itu ada sifat apa sih? Shin. A'udzu billahi minasy. Nah suara teh ngaguru gitu ya di mulut tehnya. Harus gitu ya, ada tapashi gitu ya. Beda dengan sin kecil. Bis si gigi teh cakep. Bis nggak terlalu besar. Tapi kalau shin, contohnya misalnya bis pakai sin ya, yang pakai sin kecil kan bis ya. Kalau pakai sin besar mah bis. Beda suaranya juga ya, ada tapasinya. Kalau itu contoh aja sih, sebenarnya nggak ada yang begitu ya. Kalau di Al-Quran kan pakai sin kecil malah. 17 istitolah. Istitolah itu ngalonjorna lidah. Huruf yang memiliki sifat istitolah itu yang o ya. Kalau dalam bahasa kita ada o-nya, misalnya sod, dod, of, to, apalagi zo. Nah itu sifat istitolah itu di huruf-huruf yang itu. Jadi ada orang yang bilang gini, di Arab itu nggak ada o katanya, semuanya a. Itu keliru ya, keliru itu. Terutama orang Aceh, kukuh orang Aceh. Jadi mereka bilangnya bukan Bismillahirrahman, bukan hiroh, tapi hirah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah itu karena mereka berpikir nggak ada o. Mereka lupa dengan huruf-huruf yang memiliki sifat istilah itu. Ya. Kita dengar juga kan orang Arab sendiri yang ahli qiraah misalnya kayak siapa Misari Rasid itu, kalau kita dengar ada suara itu kayak ucapan sod, ucapan ro ya. Bapak kamu pernah ketemu waktu di Sanghurip dulu orang Aceh kukuh, nggak ada, salah. Kalau kita bilang ro itu salah, harus ra, disalahin. Itu karena ilmu orang itu tidak sama ya. Kita diam aja lah, terserah. Dia yakinnya begitu sih. Jadi baca Bismillahirrahmanirrahim itu begitu harusnya Bismillahirrahmanirrahim. Itu karena logika, dia cocoknya dengan logika gitu, bukan teori tajwid ya. Di tajwid ada itu huruf yang istilah itu yang dalam bahasa Sunda itu o ya, o. Seperti Allah. Itu memang dari Arab juga kedengarannya Allah kan. Itu oleh orang-orang yang gitu. Soalnya di masyarakat ada aja yang berpendapat begitu, harus tetap pakai a gitu. Jadi Allah, coba tebal Allah. Menurut saya kita mah aneh malah kan. Kita dengar orang lain juga Allah ya pakai o gitu. Di medsos juga, di Facebook juga pernah debatnya masalah kayak gini gitu. Ya itu ngelatih aja ya, kalau di medsos debat tuh kita layani gitu kan. Jadi pemikiran gitu bagaimana gitu ya. Untungnya di medsos ributnya gitu. Di kenyataan mah nggak enak. Jadi ini serius ya. Sifat yang 17 sifat lazim itu perinciannya seperti tadi ya. Nanti ada yang ke-18 ya, sifat bayina.
atau apa namanya tawasud ya, pertengahan ada nanti. Tapi intinya ini nih 17 ya. Yang 10 memiliki sifat, kemudian yang 7 tidak lawan ya, yang 10 itu berlawanan. Nah, 5 lawan 5, kalau yang 7 sisanya itu tidak memiliki lawan, mandiri ya. Nah, kalau itu sudah dipahami ya, berlanjut ke perincian. Nah, perincian sekarang ya. Nah, ini nih yang pertama ini tentang hamzah ya. Hamzah itu ada 5 sifat lazimnya. Ini dinadomkan ya. Nah, lagunya kayak kemarin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa dulu ya? Lil hamji jahrun wastifalun sabata fathun wasyidatun wasamtun ya pata. Pikeun hamzah eta aya 5 sifat jahar istifal infitah syidah ismat. Kemudian lil ba'ipat hun syiddatun tasapulu zalakotun jahrun kaza takolkolu. Sifat pikeun ba genep in pitah syidah jahar istifal idlak jeung kolkolah. Yang ketiga ta ya. Lita iwal kapistipalunih misat wasidatun fathun kadza wa usmitat. Sifat pikeun tak 5 sidah jeung hamas ismat infitah istifal bilang jelas. Nah, ini contoh dari 3 huruf aja ya. Itu ada yang sama ya, kayak hamzah dengan ta. 5 sifatnya. Sedangkan ba ini 6 malah ya, lebih 1. Nah, di antara ketiga huruf ini memang ada yang sama sifatnya seperti di di hamzah. Hamzah itu kan memiliki sifat jahar. Di ba ada nggak jahar? Ada kan? Ya, jahar tuh. Apa jahar? Di belakangnya itu. Ada penjelasannya. Kemudian hamzah ada sifat istifal. Di ba ada istifal nggak? Di ba ada kan? Nih tasapulu istifal. Jadi ada yang sama ya. Huruf itu. Kemudian infitah. Nah, fathun di sini ya. Di hamzah ada infitah. Di ba ada nggak infitah? Ada kan nih fathun ya. Infitah. Jadi ada yang sama 3. Jahar, infitah, istifal. Satu lagi malah ini sidah juga ya. Di hamzah ada sidah, di ba juga ada. Jadi 4. Nah, 4 sifat di hamzah itu ada juga di ba. Ya. Kemudian ismat. Nah, di hamzah ada, di ba tidak ada. Kemudian qalqalah di ba sama idlaq ya, ini di hamzah tidak ada. Kemudian ta. Ta itu sifatnya ada 5 ya. Ini lita iwal kapi, ini maksudnya ta dan kap ya, ini sama sifatnya begitu, tetapi yang diajarkan sini tak dulu gitu ya. Jadi lita iwal kapi istipalunih misatnya. Jadi istifal pertama kan, kedua hamas ya, hamas, ketiga sidah, keempat infitah, kelima ismat. Nah, Bapak harap sih kedepannya Asri hafal. Asri sifat hamzah ada berapa? Ada 5 Pak. Apa aja? Nah, sebut. Nah, jahar, istifal, infitah, sidah, ismat itu ya. Nah, harus dihafalkan itu. Ditalar latihannya sendiri di rumah. Dilihat nadomnya, dihafalkan. Ba apa aja dihafalkan. Sehari 1 huruf misalnya. Besok misalnya huruf hamzah ayat 5. Hafalkan. Besoknya huruf ba ada 6, hafalkan. Sampai kakak talar ya. Itu berguna nanti suatu saat misalnya Asri ngajar ya, mungkin bisa lebih paham daripada Bapak gitu ya kan. Asri mah perempuan, usahakan ngajarnya perempuan lagi gitu kan. Nah, kita baca dulu ya, dari sini sampai ke sini 2 kali aja ya. 1 2 3 1 2 3 gitu. Coba gini. Ini sampai bawah sekali, terus sekali lagi ya.
Sok. Lil hamji jahrun wastifalun sabata pathun wasyidatun wasamtun ya pata. Pikeun hamzah eta aya 5 sifat jahar istifal infitah sidah ismat. Lil ba'i pathun siddatun tasapulu dzalaqatun jahrun kadza takol kolu. Sifat pikeun ba genep infitah sidah jahar istifal idlak jeung qalqalah. Lita iwal kapistifalun misat wasidatun pathun kadza wa usmitat. Sifat pikeun taklima sidah jeung hamas ismat infitah istifal bilang jelas. Lil hamji jahrun wastifalun sabata pathun wasidatun wasamtun ya pata. Pikeun hamzah eta aya 5 sifat jahar istifal infitah sidah ismat. Lil ba'i pathun siddatun tasapulu dzalaqatun jahrun kadza takol kolu. Sifat pikeun ba genep infitah sidah jahar istifal idlak jeung qalqalah. Lita iwal kapistifalun misat wasyidatun pathun kadza wa usmitat. Sifat pikeun taklima sidah jeung hamas ismat infitah istifal bilang jelas. Mau nyoba sendiri? Dari 1 sampai itu sekali aja. Lil hamji jahrun wastifalun sabata patun wasyidatun wasamtun ya pata. Pikeun hamzah eta aya 5 sifat jahar istifal infitah sidah ismat. Lil ba'i pathun siddatun tasapulu dzalaqatun jahrun kadza takol kolu. Sifat pikeun ba genep infitah sidah jahar istifal idlak jeung qalqalah. Lita iwal kapistifalun misat wasidatun pathun kadza wa usmitat. Sifat pikeun taklima sidah jeung hamas ismat infitah istifal bilang jelas. Iya, bagus. Nah, ini tolong di fotokopi ya, Sri. Ini dalam versi bahasa Indonesia nih, lengkap ini ya. Kalau bisa udah fotokopi jangan hilang. Obatnya bahasa Indonesia. Ya, fotokopi dulu. Kalau udah ini tolong kembaliin ya. Udah dulu ya. Alhamdulillah. Makasih Sri ya.